Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari tahun 2024, saya akan mengomentari kampanye Presiden Joko Widodo agak tertutup menjadi terbuka untuk nomor urut 02. Negara Indonesia sebagai negara demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensil. Negara demokrasi yang dianut negara Indonesia bahwa presiden dipilih oleh rakyat dengan suara terbanyak. Tetapi terakhir ini, tugasnya Presiden Joko Widodo menunjuk atau memanfaatkan saudara besarnya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Dengan demikian menjadikan politik dinasti atau politik keluarga dan semua anak Presiden Joko Widodo menginginkan sebagai pejabat tinggi di pemerintahan, mulai Gibran Rakabuming, anaknya Kaisang Pangarap, dan mantunya Bobi Nasution. Presiden Joko Widodo ingin melanggengkan kekuasaan keluarga sampai ke anak dan cucunya. Membangun politik dinasti atau politik keluarga sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sudah dirumuskan dalam falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Akibat politik dinasti atau politik keluarga menimbulkan gejolak kemarahan masyarakat sampai menuding Presiden Joko Widodo haus kekuasaan dan sebagai pengkhianat bangsa. Semua tudingan negatif masyarakat tidak ditanggapi Presiden Joko Widodo. Dulu masih agak tertutup kampanye membela nomor urut 02 sebagai calon Presiden Prabowo Subianto yang didampingi calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Sekarang Presiden Joko Widodo secara terbuka membela nomor urut 02 sampai menyatakan Presiden bisa kampanye dan memihak tetapi tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sekarang Presiden Joko Widodo secara terbuka melakukan kampanye, semua disempatkan untuk kampanye, kadang dalam kunjungan ke daerah-daerah sambil kampanye. Dengan pernyataan Presiden boleh kampanye dan berpihak, ada dugaan akan menurunkan pengaruh Presiden Joko Widodo yang tidak konsekuen atas pernyataannya. Sekitar 6 bulan yang lalu menyatakan akan netral dalam kampanye dan Gibran Rakabuming belum waktunya calon wakil presiden karena baru menjabat wali kota Solo 2 tahun, belum ada pengalaman. Ternyata semua janjinya dilanggar, menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon presiden mendampingi Prabowo Subianto yang sudah mengingkari janjinya selalu netral dalam pemilihan umum. Ternyata Presiden Joko Widodo tidak netral, berpihak kepada nomor urut 02. Sekarang masyarakat sudah mulai tidak percaya atas perkataan Presiden Joko Widodo, dianggap semua bohong. Atas kebohongannya tersebut sampai petisi 100 dan tokoh masyarakat akan memasukkan Presiden Joko Widodo lewat sidang istimewa DPR yang dibenarkan konstitusi. Harapan saya satu-satunya jalan harus memasukkan Presiden Joko Widodo agar kampanye bisa netral. Selama tidak dimasukkan Presiden Joko Widodo, kampanye berlangsung terus tanpa netral, selalu berpihak untuk memenangkan nomor urut 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Negara Indonesia sebagai negara demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensil.
negara demokrasi yang dianut negara Indonesia, bahwa presiden dipilih rakyat dengan suara terbanyak. Negara Indonesia sebagai negara demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensil. Negara demokrasi yang dianut negara Indonesia, bahwa presiden dipilih oleh rakyat dengan suara terbanyak. Tetapi di akhir tugasnya, Presiden Joko Widodo menunjuk atau memanfaatkan saudara besarnya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden, dengan demikian menjadikan politik dinasti atau politik keluarga dan semua anak Presiden Joko Widodo menginginkan sebagai pejabat tinggi di pemerintahan, mulai Gibran Rakabuming, anaknya Kaisang Pangarep dan mantunya Bobi Nasution. Presiden Joko Widodo ingin melanggengkan kekuasaan keluarga sampai ke anak dan cucunya. Membangun politik dinasti atau politik keluarga sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sudah dirumuskan dalam falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Akibat politik dinasti atau politik keluarga menimbulkan gejolak kemarahan masyarakat sampai menuding Presiden Joko Widodo haus kekuasaan dan sebagai pengkhianat bangsa. Semua tudingan negatif masyarakat tidak ditanggapi Presiden Joko Widodo. Dulu masih agak tertutup kampanye membela nomor urut 02 sebagai calon presiden Prabowo Subianto yang didampingi calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Sekarang Presiden Joko Widodo secara terbuka membela nomor urut 02 sampai menyatakan presiden bisa kampanye dan memihak, tetapi tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sekarang Presiden Joko Widodo secara terbuka melakukan kampanye, semua disempatkan untuk kampanye, kadang dalam kunjungan ke daerah-daerah sambil kampanye. Dengan pernyataan Presiden boleh kampanye dan berpihak, ada dugaan akan menurunkan pengaruh Presiden Joko Widodo yang tidak konsekuen atas pernyataannya. Sekitar 6 bulan yang lalu menyatakan akan netral dalam kampanye, dan Gibran Rakabuming belum waktunya calon wakil presiden karena baru menjadi wali kota Solo 2 tahun, belum ada pengalaman. Ternyata semua janjinya dilanggar, menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Yang sudah mengingkari janjinya selalu netral dalam pemilihan umum. Ternyata Presiden Joko Widodo tidak netral, berpihak ke nomor urut 02. Sekarang masyarakat sudah mulai tidak percaya atas perkataan Presiden Joko Widodo, dianggap semua bohong atas kebohongannya tersebut, sampai petisi 100 dan tokoh masyarakat akan memasukkan Presiden Joko Widodo lewat sidang istimewa DPR yang dibenarkan konstitusi. Harapan saya, satu-satunya jalan harus memasukkan Presiden Joko Widodo agar kampanye bisa netral. Selama tidak dimasukkan Presiden Joko Widodo, kampanye berlangsung terus tanpa netral, selalu berpihak untuk memenangkan nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Sekian dan terima kasih.